Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghobi anggur. Oke, jadi di depan kita ini tuh varian trans ya. Dan kebetulan ada yang menanyakan perihal tentang trans, yaitu Bang, bagaimana kalau proses pembuahan potes pucuk pada transfigurasi? Apakah daunnya semua dihilangkan dan juga tunas air yang ada di tersier dihilangkan? Apakah perlu yang namanya stres air, dan tanaman itu ada di tabula pot ukuran 50 liter. Mungkin untuk menjawab pertanyaan itu sebelumnya mungkin ada penjelasan singkat bagaimana atau apa sih metode pembuahan anggur itu. Itu metode pembuahan anggur itu sebenarnya yang kita tahu ada dua, yaitu pruning pembuahan dan potes pucuk. Jadi sebelum itu kita jelaskan dulu apa sih pruning pembuahan dan potes pucuk itu. Oke, jadi untuk metode pruning atau pangkas pembuahan, biasanya sebelum pruning pembuahan itu pada saat fase generatif atau masuknya pupuk generatif untuk merangsang pembuahan itu ada yang namanya stres air ya. Biasanya itu seminggu sebelum pemangkasan atau pruning, atau juga setelah pemupukan yang ketiga keempat ya. Jadi ketiga keempat itu kita melakukan stres air gitu. Jadi pengurangan debit air untuk memaksimalkan perangsangan bunga gitu. Nah, setelah stres air selesai, yaitu biasanya udah mulai kuning, daunnya udah mulai rontok, itu baru kita lakukan pemupukan terakhir. Kemudian 2 atau 3 hari setelah pemupukan terakhir kita pangkas pembuahan, atau kita sebutnya pruning. Dan untuk pruning sendiri itu biasanya ada dua, yaitu pruning total dan pruning biasa ya. Kalau pruning total itu benar-benar dihilangkan semua daun-daunnya, jadi pure semua hilang daun. Biasanya itu dia di 1 matabat, 2 matabat, atau 4 matabat. Biasanya dia pruning total di angka situ. Beda kalau misalnya di pruning biasa, biasanya masih disisakan daun-daunnya, tapi dengan semua tersier itu dihilangkan. Dan daun yang paling ujung, nah contohnya seperti ini, misalnya ini kita buahkan di sini, kita pruning sini ya, cintanya sini, berarti dua daun atau 2 matabat yang paling atas itu daunnya dihilangkan semua ya, dihilangkan semua. Sedangkan sisa di bawahnya itu daun yang ada di tunas air seperti ini dibuang semua, sisain daun yang ada di batang tersier, semuanya dibuangin untuk daun yang di tunas air gitu. Itu untuk metode pembuahan pruning biasa. Sedangkan untuk pruning total itu full dihilangkan semuanya. Kalau bertanya Bang, lebih efektif yang mana? Semuanya efektif, cuma perbedaan mungkin lebih ke waktu ya. Biasanya kalau pruning total dia menunggu tersier yang kita buahkan itu berwarna coklat ya. Sedangkan untuk pruning biasa, biasanya ketika peralihan dari hijau ke coklat itu warna kuning ya, itu udah bisa dibuahkan. Bedanya itu aja sih untuk pruning biasa gitu. Dan untuk pruning biasa biasanya tergantung kategori dari variannya sendiri, karena ada beberapa varian yang bisa dibuahkan itu pendek, menengah, dan panjang. Itulah pruning pembuahan. Sedangkan untuk yang panjang itu harus long spur, salah satunya trans ya. Jadi untuk pembuahan, metode pembuahan potes pucuk itu berbeda dengan metode pembuahan pruning atau pemangkasan pembuahan ya. Kalau pruning total atau pruning pembuahan, biasanya kita kan ada perlakuan namanya stres air ketika pada fase generatif. Kemudian daun-daunnya seperti pruning total itu kita buang semua, dan itu juga dengan pruning biasa. Jadi ada beberapa daun yang masih disisakan hanya di ujung 2 matabat itu yang kita hilangkan. Sedangkan untuk proses potes pucuk itu nggak ada proses yang namanya stres air ya, nggak ada namanya stres air. Sedangkan untuk potes pucuk kita biasanya gunakan atau kita lakukan potes pembuahan itu pada saat tersier masih dalam keadaan hijau ya. Untuk potes pucuk ya, yang kita potes itu atau kita pangkas itu panjangnya beda dengan pruning pembuahan yang dibuahkan itu 1, 2, 4, dan 8. Kalau potes pucuk itu panjang ya.
Jadi dalam keadaan tersier itu masih dalam keadaan hijau dan berpanjang. Makanya lebih cocok untuk tanaman yang anggur atau varian anggur yang dibuahkan itu long spur ya, seperti salah satunya Trans. Jadi untuk potes pucuk Trans itu di atas 20 ya, 20 mata tunas. Baiknya mungkin di atas 20, sekitar 25 kita potes. Oke, sekarang pindah tempat. Ini ada contoh yang saya lakukan potes pucuk ya. Jadi untuk tanaman ini jenis Jupiter ya. Jadi untuk Jupiter kan dia bisa dipendek, bisa medium ya. Jadi untuk pembuahan itu lebih mudah. Jadi bukan long spur. Jadi ketika varian yang tidak long spur itu biasanya kita gunakan atau kita lakukan potes pucuk sebelumnya itu kita lakukan pangkas dulu ya. Setelah melakukan pangkas baru kita lakukan potes pucuk. Jadi potes pucuk itu biasanya digunakan untuk proses pembuahan terus menerus. Jadi ini untuk Jupiter. Jadi untuk pembuahan pertama itu menggunakan metode pangkas. Saya pangkas itu di berapa? Ini contohnya ini tersiernya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 mata bat saya pangkas, kemudian pecah mata bat. Dia bawa bunga. Nih sebelumnya ini ada bunganya, ini ada 2. Setelah berbawa bunga, nanti setelah sekitar usia 1,5 sampai 2 bulan kita lakukan potes pucuk ya. Jadi kita potes pucuk di sini. Jadi ketika nanti buah yang ini matang, dia pecah mata bat potes pucuknya dan membawa buahan. Ini buah lagi. Ini bawa berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi bawa 4 klaster buah ya. Kemudian setelah bawang orchid saya lakukan potes pucuk lagi, atau mungkin bisa dibentuk Excel brick juga bisa. Dia dari tes tersier itu tersiernya pecah, kemudian keluar bunga di sini lagi. Tapi di sini udah saya buang. Kenapa saya buang? Karena ini udah ada buah 4 ya. Kalau nanti bunganya kita pelihara, pertumbuhan dari buah ini tuh kurang maksimal, jadi saya hentikan, saya buang untuk buahnya. Jadi untuk buah yang di sini tuh udah 2 kali pembuahannya. Jadi pertama itu pembuahan, pruning pembuahan biasanya kita lakukan di 4 mata bat. Kemudian setelah umur usia 1,5 bulan sampai 2 bulan kita lakukan potes pucuk. Jadi ini hasilnya buah-buah yang kita lakukan potes pucuk ya. Ini yang sebelumnya kita potes ini terus bawa bunga, bawa buahnya, kemudian kita potes di sini, dia bawa buah lagi, potes pucuk ya. Nih. Jadi seperti itu ya, biasanya potes pucuk tuh digunakan untuk yang varian yang tidak pembuahannya bukan long spur, itu biasanya digunakan untuk pembuahan terus menerus ya. Jadi ketika buahnya udah mulai matang kita potes pucuk, ketika buahnya udah matang pecah mata bat bawa bunga gitu. Jadi udah ada penggantinya. Jadi konsepnya itu potes pucuk itu konsepnya untuk berbuah terus menerus gitu. Sedangkan untuk varian yang sistem pembuahan itu long spur seperti Trans ataupun ini Taldun, dia kan long spur. Jadi untuk potes pucuknya itu kita nunggu sampai tinggi sana itu sekitar di atas 20 ya. Jadi mungkin sekitar 25 mata daun atau mata bat kita potes. Nah baru setelah itu semua tersier atau tunas air yang ada di tersier itu kita buang, kita sisakan 1 daun saja. Kecuali untuk yang di atas yang 25-24 itu semua daun dihabiskan ya. Untuk metode potes pucuk untuk yang di Trans atau Taldun, yaitu metode pembuahannya itu karena long spur ya. Dan semua daun yang di sekunder itu dibiarkan semuanya. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari subscriber, bagaimana untuk proses potes pucuk pada transfigurasi, apakah daunnya dibuang, tunas airnya dibuang kepada tersier, dan juga apakah ada perlakuan stres air. Jadi untuk
stres air untuk potes pucuk itu tidak ada. Jadi untuk stres air itu digunakan untuk metode pembuahan pruning. Sedangkan untuk daun yang ada di tersier ataupun tunas air yang ada di tersier, kita sisakan semuanya. Untuk tersier daunnya dibiarkan kecuali yang di ujung, misalnya sekitar mata bat 24 sampai sama 25 yang kita potes pucuk itu dihilangkan semua. Sedangkan sisanya untuk tersier tunas air itu sisakan satu mata daun. Oke, jadi itu pertanyaannya untuk yang di subscriber. Semoga jawaban yang saya berikan itu memuaskan atau dapat dipahami ya. Jadi sekian untuk video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan komentarnya. See you.